Ngobrol NBA episode 58. Guys, hari ini sudah WFH, udah cuti semua staff-staff kantor saya. Jadi hari ini settingnya di apartemen aja. Dan gua nggak mau lama-lama di episode ini, mungkin lebih ke recap. Ada 1-2 berita yang lumayan seru nih, nanti kita bahas juga. Tapi overall gue lebih akan merecap apa aja yang terjadi di NBA Playoff 2 hari ini ya. Kemarin ada game Atlanta Hawks lawan Boston Celtics 2-0 ya Celtics ya. Gue tetap di awal sebelum playoff mulai gue bilang bahwa gimana caranya Atlanta Hawks buat ngalahin Celtics ya. Trae Young tuh kalau di playoff emang kecenderungannya dia struggling. Offense-nya menurut gue dia cukup struggling. Di game pertama kalau nggak salah shootingnya 5 dari 18 kalau nggak salah. Di game kedua kemarin lebih bagus sebenarnya, 9 dari 22. Masih under 50%, tapi it's Trae Young gitu ya. Tapi gue melihat bahwa Celtics ini memang benar-benar sudah tahu harus ngapain ke Trae Young gitu. Jadi ini tinggal teammates-nya Trae Young aja sebenarnya yang menjadi tumpuan juga. Nggak cuma dia doang, tapi DeJounte Murray juga mainnya juga oke menurut gue. Tapi ya kalau ngomongin Celtics ya, ini di luar Jason Tatum, di luar Jaylen Brown, di luar Marcus Smart, gue melihat ada dua pemain yang dari game 1, game kedua stabil banget dan impactnya di lapangan luar biasa. Gue sudah ngefans sekali sama Derek White ya. Dari zamannya dia di San Antonio Spurs, di musim ini juga gue main fantasy 7 liga, 5 liga gue pegang Derek White. Kenapa gue pegang Derek White? Karena yang pertama adalah akurasi tembakannya dia tuh bagus. Dia salah satu guard yang akurasi tembakannya itu bagus. Yang kedua ya asisnya oke lah. Tapi defensive statsnya itu menurut gue untuk seorang guard ya, dia itu rajin banget ngeblok. Susah loh dapetin statistik blok dari seorang guard secara konsisten. Derek White itu salah satu guard yang sangat-sangat konsisten ngebloknya di hampir selalu ngeblok pasti di setiap pertandingan gitu ya. Untuk seorang guard itulah yang gue seneng banget. Tapi di series lawan Atlanta Hawks ini gue melihat dia nggak cuma difungsikan sebagai seorang defensive guard ya. Kita lihat kontribusinya Derek White di game pertama tuh dia 24 points dan 2 blok. Di game kedua kemarin dia 26 points dan dia 3 blok. Jadi hal-hal kecil seperti itu, kedalaman tim dari Celtics ini menurut gue agak sulit lah buat Atlanta Hawks untuk bisa keep up ya. Nggak cuma Derek White, gue harus kasih shout out juga buat Big Al Horford yang di 2 game pertama ini mainnya juga keren banget. Emang leadership dan jiwa veterannya dia itu emang nggak bohong ya. Dia udah melalui beratus-ratus pertandingan playoff dan dia udah tahu harus ngapain, dia udah tahu nggak boleh ngapain. Dan di 2 game pertama ini, di game pertama dia plus minusnya itu plus 16. Cuma dia sama Jason Tatum tuh berdua tertinggi tuh plus 16. Di game kedua kemarin dia plus 20. Wah, gokil man. Al Horford itu walaupun poinnya kemarin game pertama cuma 6, kalau nggak salah game kedua 8 apa kebalik gue lupa. Pokoknya nggak double digit point, tapi impactnya di area-area lain itu menurut gue sangat-sangat kerasa banget buat Boston Celtics. Jadi gue nggak perlu bahas terlalu detail. Gue kalau untuk Atlanta Hawks gue cuma bilang bahwa Trae itu memang menurut gue masih struggling offensively melawan defensive guards kayak Marcus Smart, kayak Derek White dan lain-lain. Menurut gue sulit lah, dan dia selalu dicecer ya. Ketika dia melakukan defense, menurut gue semua berlomba-lomba untuk nyecer Trae Young gitu. Dia jadi sedikit menjadi liability di defense. Saya kita udah tahu itulah. Dengan tingginya, dengan size-nya dia, menurut gue kita semua udah paham, kita tahu bahwa Trae Young is really skilled offensively, tapi defensively dia salah satu liability di tim Atlanta Hawks. Oke, sekarang kita melaju ke topik selanjutnya, ada ke New York Knicks dan Cleveland Cavaliers yang sekarang seriesnya imbang 1-1. Kemarin di game kedua gue melihat bahwa big man-nya Cleveland Cavaliers ini bagus banget mainnya. Dan akhirnya kita mendapatkan a big game from Darius Garland. Nggak cuma Donovan Mitchell nih. Sejak Donovan Mitchell masuk ya musim ini ya,
gue sih berasanya Darius Garland tuh kayak ada di bayang-bayangnya Donovan Mitchell gitu, ketutup aja gitu. Padahal musim lalu kan dia bener-bener this is his team gitu, Darius Garland's team, dan Darius Garland musim lalu membuktikan bahwa gue tuh lebih jago daripada Colin Sexton. Makanya Colin Sextonnya out dari Cleveland, dan gue kira ini udah bakal jadi timnya Darius Garland gitu sebelum musim ini mulai. Ternyata ada Donovan Mitchell masuk, dan emang jago banget Donovan Mitchell di Cleveland musim ini. Nggak cuma poinnya aja, tapi kontribusinya dia di beberapa kategori ya, like assist, dia juga has a better assist numbers dan lain-lain. Tapi lebih mateng lah Donovan Mitchell di Cleveland Cavaliers, dan itu membuat exposure-nya Darius Garland juga agak sedikit bukan meredup apa ya bahasanya, ya ketutup aja sama Donovan Mitchell. Dan gue seneng banget di game kedua kemarin dia akhirnya 32 points dan membawa kemenangan buat Cleveland kemarin. Kalau nggak salah skornya 107-90 lawan New York Knicks. Again, gue masih berpendapat bahwa series antara Knicks dan Cleveland ini akan menjadi series yang paling menarik di wilayah timur untuk di first round ya. Jadi nanti kita lihat lah satu sama. Dan di game terakhir kemarin ada Clippers lawan Phoenix Suns. Itu gue nonton start quarter nggak dari awal banget, tapi udah mau start quarter 2 kalau nggak salah. Gue melihat ya Phoenix Suns kemarin di first half mainnya jelek banget, asli Phoenix Suns mainnya jelek banget. Itu udah bener-bener main ISO, nggak ada minim sekali ball movementnya, spacingnya juga bener-bener bisa di cover sama semua pemainnya Clippers gitu ya. Jadi first half kemarin gue melihat momentumnya udah di Clippers banget, dan gue bilang bahwa, dan gue sempat mikir, gila men, Phoenix Suns bakal ketinggalan 2-0 ini kalau begini mainnya. Nggak tahu, kecuali di second half mereka mainnya bagus ya, tiba-tiba berbalik dan tiba-tiba mereka mainnya bagus menjadi tim Phoenix Suns yang kita suka gitu ya. Kalau mainnya kayak di first half, menurut gue kemarin Clippers udah bisa 2-0 itu. Kawhi-nya jago banget, Brody-nya akhir-akhirnya memang making silly turnovers ya, it happened man, with Brody it happened. Tapi akhirnya Phoenix Suns di second half mainnya top. Ada satu quarter KD mainnya bagus banget, ada satu quarter Booker mainnya bagus banget, ada satu quarter Ayton tuh di quarter 3 kalau nggak salah, gue lupa, mid range sudah dari jarak free throw nembak tuh masuk mulu. Ayton mainnya bagus. Ada quarter CP3 akhirnya baru bangun dan akhirnya mainnya bagus. Jadi 4 pemain ini kemarin menurut gue semua mainnya bagus, impactnya bagus, dan lebih gregetnya lebih berasa di second half, terutama first half masih loyo, masih lemes. Jadi mudah-mudahan ini benar-benar jadi awal ya buat Phoenix Suns untuk menjadi tim yang sangat-sangat menakutkan, yang diperkirakan dan diprediksikan oleh semua orang bisa melangkah jauh di babak playoff, mungkin menjadi finalis musim ini. Baru kelihatan kemarin di game kedua di second half itu baru kelihatan Phoenix ngeri nih Phoenix Suns. Kalau di game 1 masih kurang, masih grogi mungkin ya. Di game kedua first half masih loyo, masih lemes. Second half top Phoenix Suns. Mudah-mudahan ini jadi awal buat game-game selanjutnya mereka bisa main lebih bagus lagi. Tapi kalau ngomongin Kawhi man, sekalah-kalahnya Clippers, gue tetap harus kasih apresiasi buat Kawhi. I think playoffs Kawhi is different. Gue bahas di episode 2 episode yang lalu kalau nggak salah. Kawhi itu memang adalah robot yang diprogram untuk babak playoff. Jadi kalau mau nonton Kawhi, jangan nonton Kawhi di regular season. Kalau mau merasakan jagonya Kawhi, rasain jagonya di NBA playoff gitu. Walaupun timnya kalah ya. Oke. Sekarang kemarin udah kita recap. Sekarang kita akan ngomongin hari ini. Hari ini juga ada 3 game. Game pertama tadi antara Memphis Grizzlies lawan Los Angeles Lakers. Memphis-nya tanpa Ja Morant ya. Kita tahu ini bukan pertama kali Memphis bermain tanpa Ja Morant, dan benar-benar kelihatan malah lebih, kok kadang orang suka mikir ya, loh kok nggak ada Ja Morant malah lebih jalan nih bola-bolanya nih, malah lebih keren nih mainnya nih, malah lebih nyala nih semua pemain-pemainnya nih. Bukan pertama kali dong. Buat yang udah tahu Memphis dari kemarin-kemarin pasti udah tahu bahwa tanpa Ja Morant pun mereka tetap menakutkan, bahkan mungkin lebih menakutkan gitu ya. Bagi sebagian orang pasti merasakan seperti itu. Nggak ada Ja Morant malah lebih asik nih mainnya nih, malah lebih vibe-nya lebih gimana nih, lebih ya gitu deh. Jadi di game kedua tadi mereka menang ya, skornya 103-93 tanpa Ja Morant.
Gue gak mau bahas terlalu detail tentang game tadi, tapi ada satu kejadian seru tadi saat Dillon Brooks diwawancara kan, dan dia testok mulu sama LeBron kan, ngoceh mulu tuh berdua deh. LeBronnya masuk, LeBronnya ngepoint, dia ngoceh, dianya ngepoint, dia ngoceh. Udah tuh, aduh emang aduh kalau nggak ada Dillon Brooks tuh kadang ada yang kurang ya. There are some people, Lakers are making that run, they get it to 14. You and LeBron have that exchange. There are people out there that say maybe you shouldn't do that with one of the better players in the game. What were you thinking? I don't care. He's old. Popcornnya jadi kurang manis kalau makan popcorn tuh. Kalau ada Dillon Brooks jadi rasanya yang ini loh. Gue sebenarnya gue nggak mau terlalu ikut campur ya. Di luar sana ada orang bilang, alah dia nol prestasinya tapi bacot mulu. Dia nggak sopan sama orang tua. Dia nggak tahu dia lagi berhadapan sama siapa dan lain-lain. Bro, he doesn't care, man. Dia nggak peduli apa pendapat orang, dia nggak peduli apa pendapat haters di luar sana. Dia memang mau membranding image-nya dia seperti itu, menjadi villain, menjadi bad boy, menjadi orang yang nyebelin, menjadi antagonis buat fans dan bukan fansnya Memphis ya. Kalau fansnya Memphis sih mah seneng, dia kayak gitu mah seneng. Mau dia bacot kayak gimana juga pasti disupport sama fansnya Memphis. Mainnya sebenarnya nggak jelek, kalau Dillon Brooks juga mainnya nggak jelek. Dia tadi poinnya double digit, gue lupa berapa, 12, 14 mungkin ya. Bagus Dillon Brooks tuh. Ya Dillon Brooks kalau ya maksudnya gue mikirnya gini aja ya. Fans atau netizen yang ngatain pemain itu bego atau skillnya nggak ada. Bro, dia kalau bego, kalau skillnya nggak ada, masa sih dipilih masuk NBA? Masa sih ada yang mau ngedraft dia masuk NBA? Berarti kan dia skillnya di atas rata-rata pasti. Above average lah, above average basketball players pasti dia memang tetap skillnya ada gitu. Jadi gue kadang kalau netizen tuh bilang banyak ngomong doang nih, no skill, atau dribblingnya bukan pakai tangan, dribblingnya pakai mulut. Tadi gue baca komen-komennya ngakak gue di IG gue. Kocak-kocak, tapi gue ya memang kita butuh pemain-pemain kayak gitulah. Biar NBA tuh nggak lurus-lurus aja gitu, harus ada belok-beloknya dikit. Biar kita juga semakin menikmati. Gue rasa nggak ada yang salah dengan Dillon Brooks as long as dia nggak apa ya. Ini kan cuma soal verbal ya, ngomong doang kan, trash talk menurut gue itu hal biasa sih. Tahun 90-an begitu semua kok. Gue grew up di era 90-an. It's nothing. Ini yang dilakukan sama Dillon Brooks ini nothing buat gue. Jadi buat yang fans NBA yang baru di tahun 2010-an kesini mungkin agak kaget, ini pemain apaan sih, bacot mulu, kok ada ya pemain kayak begini. Bro, nonton aja flashback dulu game highlights tahun 90-an di YouTube kan banyak harusnya. Wah, ngoceh-ngoceh semua bro, kayak gitu semua. Jadi gue sih nggak kaget ya. Jadi lanjutkan Dillon Brooks, lanjutkan, menang atau kalah, lanjutkan aja. Just jangan pernah berubah, please. Gue suka lu dengan apa adanya sekarang. Just being you, nggak usah jadi yang manis-manis sok baik gitu ya. Oke, ada game juga tadi antara Milwaukee Bucks dan Miami Heat, dimenangkan sama Milwaukee Bucks tanpa Giannis, Miami Heat tanpa Tyler Hero. Gue kemarin ada pertanyaan di IG gue coba cari tapi gue nggak nemu pertanyaannya. Tapi intinya pertanyaannya gini, siapa yang lebih kehilangan? Apakah Miami kehilangan Tyler Hero atau Milwaukee Bucks kehilangan Giannis? Ini nggak ngomongin di series lain ya, ini ngomongin di series ini. Sudah pasti jawabannya adalah yang lebih kehilangan adalah Miami Heat kehilangan Tyler Hero. Gue nggak bilang bahwa kehilangan Giannis itu it's nothing ya, tapi gue melihat memang pemain Bucks ini semuanya bagus-bagus, nggak cuma starting five, bench players mereka juga bagus-bagus. Tadi di game tadi 7 pemain semua double digit skornya bro, 7 pemain benar-benar semua nyala semua, nggak ada Giannis mainnya malah makin kolektif, bola-bola jalan banget, semua spacingnya bagus, rapi banget mainnya Milwaukee Bucks. Dan tadi teman-teman tahu nggak mereka nembak 3 point berapa kali? 49 kali. 49 kali nembak 3 point. Masuknya 25 loh. 25 tembakan 3 pointnya masuk. Akurasinya di atas 50%. 51% kalau nggak salah. Kalian bayangin lawan tim Miami Heat yang
superstarnya nggak suka nembak 3 point. Walaupun mereka punya Duncan Robinson, punya Gabe Vincent, punya Max Strus, punya Caleb Martin dan lain-lain, tapi superstarnya nggak suka nembak 3 point si Jimmy Butler. Melawan tim yang isinya semua sniper, shooter semua ya. Amsyong jadinya kalau jadi Miami Heat, karena Tyler Hero mau nggak mau dia juga salah satu snipernya Miami Heat gitu. Itulah yang gue bilang, kehilangan Tyler Hero ini it's a big loss buat Miami Heat ya. Gue nggak tahu nanti statusnya Giannis di game ketiga seperti apa. Tapi gue rasa nggak ada Tyler Hero untuk series ini itu malah petaka sih menurut gue buat Miami Heat. Tapi nanti kita lihat lah di South Beach gimana di game ketiga dan game keempat gimana, nanti kita coba analisa lagi ya. Oke, tadi game terakhir ada Denver Nuggets dan Minnesota Timberwolves. Gue tadi nonton dari awal sampai habis. Gue cuma mau bilang malaikat Jamal akhirnya udah balik, man. Jamal Murray, bubble Jamal akhirnya udah balik lagi. I'm happy for him. To see him play in the playoffs, man, it's been a while. Udah sekian lama nggak nonton Jamal Murray main di playoff, dan akhirnya senang banget dia tuh jago. Nggak usah meragukan kejagoannya Jamal Murray. Even dari sejak dia rookie di Denver Nuggets, gue diketawain tuh sama orang-orang bilang Jamal Murray jago. Ya elah, Jamal Murray jago. Gue bilang dia bakal jadi jago di Denver Nuggets. Ini mungkin baru rookie ya, tapi di tahun kedua, tahun ketiga menurut gue dia bakal jadi main point guard utamanya Denver Nuggets. Dan sekarang terbukti dia nggak cuma jadi point guardnya Denver Nuggets, mungkin di game-game tertentu dia menjadi pemain terbaiknya Denver Nuggets. Tetap MVP-nya adalah Nikola Jokic, tapi di game-game tertentu kita melihat bahwa Jamal Murray adalah pemain terbaik di Denver Nuggets gitu ya. Overall as a team, gue tadi melihat Jokic, MPJ, Jamal Murray semua, wow man, this Nuggets team scary bro, ngeri, asli ngeri banget. Denver Nuggets scary. Komen sedikit tentang Minnesota Timberwolves. Tadi Ant-Man akhirnya menjadi Michael Jordan, dia 41 points. Gue berharap dia jadi Michael Jordan itu pas di game lawan siapa waktu di play-in ya, pas lawan Lakers. Tapi dia akhirnya jadi Michael Jordannya hari ini. Tapi Cat-nya Amsyong. Cat-nya jadi Kit Kat, tadi jadi coklat, jelek banget. Karl Anthony Towns tadi syutingnya 3 dari 12 bro, 3 dari 12. Dan jadi syutingnya cuma masuk 3 ya, tapi turnoversnya 5. Ya lu gimana turnovers lebih banyak daripada shots attempt lo yang masuk? Masa turnovernya 5, field goalnya 3? Ya nggak bisa lah. Karl Anthony Towns, gue cuma mau pesen ya bro, sayang man, lu punya size, punya height, punya badan kayak begitu, tapi lu cuma jadi perimeter shooter. Ngapain? Gue tahu lu juara 3 point contest, lebih seneng ngendon di perimeter kayak Brook Lopez. Brook Lopez sudah tua, jadi dia emang udahlah main di luar aja buat spacing dan lain-lain. Come on man, Cat, lu masih muda, bumping dalam, main strong di dalam. Lu ngapain sih di luar mulu? Gue kadang suka ngeliat Cat yang aduh dia di 3 point lagi. Kurang apa ya? Kurang gahar gitu loh. Kalau ngeliat Cat mainnya, ya dia mau milih jadi 3 point shooter ya silahkan aja, hak dia. Cuma sayang dengan badan segitu, dia nggak akan pernah bisa mismatch gitu ya. Pasti dia mungkin salah satu pemain yang badannya paling gede di lapangan. Ini kebetulan ini ada Jokic. Cuma di lawan siapapun sebenarnya Cat itu punya advantage dalam hal tinggi badan dan juga size badannya dia gitu. Jadi sayang banget kalau semua pemberian Tuhan itu dia cuma akhirnya dia pakai cuma buat shooting 3 point doang gitu. Jadi hopefully di game berikutnya Cat lebih gahar. Dia tuh gahar banget pas lawan OKC tuh. Bentar-bentar ngedrive, bentar-bentar bumping, tabrak terus ke dalam. Ayo dong kayak gitu di playoff, ini kan playoff. Ayo lah kayak gitu lah Cat, mainnya kita jadi mau lebih mix lah, lebih variatif gitu loh. Main dalamnya kuat, main luarnya juga efektif. Jadi gue berharap dia bisa melakukan itu di game selanjutnya. Tapi Denver, gila, ini beda kelas lah menurut gue sejauh ini di 2 game ini. Denver beda kelas lah sama Minnesota Timberwolves ya. Gue rasa mereka benar-benar siap banget nih
babak playoff ini mereka benar-benar persiapannya matang dan pemain-pemainnya udah sehat semua. Jadi mereka benar-benar di posisi di level yang lagi pede-pedenya nih Denver Nuggets ya. Oke, terakhir gue cuma mau bilang congrats buat Mike Brown yang terpilih menjadi Coach of the Year, dan juga kemarin buat De'Aaron Fox yang menjadi Clutch Player of the Year. Gila men, 2 award diboyong sama personilnya Sacramento Kings ya. Dan terpilihnya Mike Brown menjadi Coach of the Year itu unanimous ya. Unanimous. 100 votes buat dia di first votingnya. Dia benar-benar semua votersnya memilih Mike Brown untuk menjadi Coach of the Year. Jadi congrats, sangat layak, tidak perlu didebat lagi. Di urutan kedua ada Mark Daigneault, ada pelatih OKC saya, tapi I'm so happy buat Mike Brown. Gue rasa untuk karena orang bilang ya namanya hidup ada di atas ada di bawah. Sacramento Kings itu udah di bawah berbelas-belas tahun gitu, dan untuk bisa memutar roda kehidupan itu langsung ke atas seperti yang dilakukan sama Mike Brown, menurut gue itu pekerjaan dan tugas yang hampir mustahil, tapi dia bisa melakukan itu dalam 1 season. Jadi sudah layak dan sepantasnya dia terpilih menjadi Coach of the Year. So congrats buat Mike Brown, dan besok game 3 tanpa Draymond Green buat Golden State Warriors. Bahas sedikit mungkin 1 menit kali ya. Gue cuma mau bilang, ditanya apakah layak Draymond Green mendapatkan suspension, gue akan jawab seperti ini. Ketika dia nginjak dan dia mendapatkan flagrant 2 dan dia akhirnya di-ejected, menurut gue masalahnya sudah selesai sampai di situ. Tapi kenapa akhirnya Adam Silver memberikan dia suspension buat di game 3? Dia bilang bahwa dia adalah repeat offender ya. Dia sudah berkali-kali melakukan hal ini, jadi itu membuat NBA juga kesel. Dia nggak insaf-insaf gitu ya intinya. Tapi satu hal kalau dari gue yang gue lihat adalah Adam Silver itu ada dan datang nonton game 2 kemarin di Golden One Center. Gue melihat bahwa satu kejadian yang menurut gue menjadi trigger untuk suspensionnya Draymond Green adalah ketika dia ngoceh-ngoceh dan dia yelling ke fansnya Sacramento Kings ketika lagi di bench. Dia teriak-teriak, dia nantangin dan lain-lain. Menurut gue itu adalah alasan terbesar kenapa Adam Silver itu akhirnya memberikan suspension, karena Adam Silver nonton di situ dan dia juga kesel gitu loh ngeliat tingkah lakunya Draymond. Bukan pas nginjeknya ya, pas nginjeknya udah dapet hukuman, tapi setelah itunya apa yang dilakukan ke fans Sacramento Kings, menurut gue itu yang bikin Adam Silvernya kesal, karena dia nonton di situ dan mungkin dia juga mikir kan, gila ya gue nonton di sini di depan gue dia bisa berani melakukan hal-hal kayak gitu ke fans gitu ya. Gue rasa itu yang jadi pemicu trigger utamanya sehingga dia mendapatkan suspension. Ditambah dia memang track recordnya dan historical dia melakukan hal-hal ini tuh udah kelihatan lah siapa itu Draymond Green selama bertahun-tahun. Jadi menurut gue ini udah kombinasi berbagai macam behaviornya dia yang belum ada perubahan makin kesini, dan di kelakuannya dia yang kali ini menurut gue sangat-sangat merugikan timnya Golden State Warriors ya. Nanti kita lihat lah nanti di game ketiga gimana nih Steph dan Clay, Splash Brothers dan juga Jordan Poole. Jordan Poole cedera ankle ya ternyata kemarin di game kedua ya. Kita lihat nanti gimana mereka bisa bermain tanpa bantuan seorang Draymond Green. Oke, segitu aja episode 58. Cukup singkat. Jadi mudah-mudahan gue doakan besok semua yang akan bertanding bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat semua fans-fansnya. Playoff masih panjang dan wah seru banget ini. So, I'll see you guys on the next episode. Thank you guys for watching. I'm out.